Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatwa Dewi Banuwati, NPM 1853031004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari siklus akuntansi periode Maret 2020, di mana Barista Laundry dibuka awal bulan Maret 2020 dengan modal awal senilai 250 juta rupiah dengan pemilik yang bernama Nona Saviola. Berikut kebijakan akuntansi Barista Laundry. Yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode nominal. Ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta, maka diakui sebagai aset tetap berwujud. Dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta, maka diakui sebagai perlengkapan. Yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud jika lebih dari 750.000 diakui sebagai aset tetap. Dan jika kurang dari 750.000 diakui sebagai beban terjadinya. Yang keenam, perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomi masing-masing aset tetap berwujud antara lain kendaraan 5 tahun, mesin cuci 8 tahun. Lalu saya akan membacakan transaksi selama bulan Maret 2020. Tanggal 1 Maret, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 250 juta. Jadi, di dalam jurnal umum, transaksi pada tanggal 1 Maret 2020 adalah kas di debit senilai 250 juta rupiah dan modal di kredit sebesar 250 juta rupiah. Lalu, transaksi tanggal 2 Maret, Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci senilai 3 juta rupiah secara tunai. Lalu, Nona Saviola juga membeli 3 unit mesin pengering senilai 5 juta rupiah secara tunai. Jadi, di dalam jurnal umum, transaksi tanggal 2 Maret 2020 ada dua jenis jurnal. Yang pertama, peralatan di debit 9 juta dan kas di kredit 9 juta. Lalu transaksi yang kedua, peralatan di debit 15 juta dan kas di kredit 15 juta. Lalu transaksi pada tanggal 3 Maret 2020 membeli setrika uap laundry 3 unit senilai 3.200.000 rupiah secara tunai. Jadi, di dalam jurnal umum transaksi pada tanggal 3 Maret adalah peralatan di debit 9.600.000 rupiah dan kas di kredit senilai 9.600.000 rupiah. Lalu transaksi pada tanggal 4 Maret membeli perlengkapan laundry senilai 6 juta rupiah. Jadi di dalam jurnal umum, transaksi pada tanggal 4 Maret adalah perlengkapan di debit 6 juta rupiah dan kas di kredit 6 juta rupiah. Lalu transaksi pada tanggal 6 Maret membeli kendaraan senilai 20 juta rupiah secara tunai. Dan di dalam jurnal umum, transaksi pada tanggal 6 Maret 2020 adalah kendaraan di debit senilai 20 juta rupiah dan kas di kredit senilai 20 juta rupiah. Lalu transaksi pada tanggal 8 Maret menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta rupiah secara tunai. Jadi di dalam jurnal umum menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry
selama 2 tahun senilai 48 juta rupiah secara tunai. Beban sewa dibayar di muka di debit senilai 48 juta rupiah dan kas di kredit senilai 48 juta rupiah. Mengapa demikian? Dikarenakan pada saat transaksi dibayar ataupun diterima di muka selalu menggunakan metode nominal dan mengasumsikannya sebagai beban. Lalu transaksi pada tanggal 10 Maret menerima jasa laundry antara lain jasa cuci setrika, dan jasa cuci setrika dengan sistem pembayaran dilakukan secara kredit. Jadi, di dalam jurnal umum untuk transaksi pada tanggal 10 Maret terdapat 5 transaksi. Untuk transaksi yang pertama, kas di debit senilai Rp50.000 dan pendapatan di kredit senilai Rp50.000. Lalu untuk transaksi yang kedua, piutang usaha di debit Rp50.000 dan pendapatan di kredit Rp50.000. Lalu untuk transaksi yang ketiga, kas di debit Rp56.000 dan pendapatan di kredit senilai Rp56.000. Lalu transaksi yang keempat, piutang usaha di debit Rp64.000 dan pendapatan di kredit Rp64.000. Dan untuk transaksi yang kelima, ada kas di debit senilai Rp48.000 dan pendapatan di kredit senilai Rp48.000. Lalu transaksi pada tanggal 12 Maret menerima jasa laundry antara lain jasa cuci setrika, dan jasa cuci kering yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara kredit. Jadi di dalam jurnal umum terdapat 3 transaksi yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2020. Yang pertama adalah kas di debit senilai Rp50.000 dan pendapatan di kredit Rp50.000. Lalu transaksi yang kedua, piutang usaha di debit senilai Rp30.000 dan pendapatan di kredit senilai Rp30.000. Lalu transaksi yang ketiga, kas di debit Rp32.000 dan pendapatan di kredit Rp32.000. Transaksi yang keempat, ada piutang usaha di debit Rp16.000 dan pendapatan di kredit Rp16.000. Lalu untuk transaksi yang terakhir, kas di debit Rp36.000 dan pendapatan di kredit Rp36.000. Lalu transaksi pada tanggal 14 Maret membayar beban utilitas senilai Rp1.500.000 secara tunai. Nah, di dalam jurnal umumnya, transaksi pada tanggal 14 Maret adalah beban utilitas di debit Rp1.500.000 dan kas di kredit senilai Rp1.500.000. Lalu transaksi pada tanggal 16 Maret menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg. Jadi di dalam jurnal umum, transaksi pada tanggal 16 Maret adalah kas di debit Rp50.000 dan piutang usaha di kredit senilai Rp50.000. Lalu transaksi yang kedua, kas di debit Rp64.000 dan piutang usaha di kredit Rp64.000. Untuk transaksi yang lainnya, itu ada yang sama dengan transaksi-transaksi sebelumnya, seperti pembelian, perlengkapan, pelunasan, piutang usaha, dan lain-lain. Lalu transaksi pada tanggal 28 Maret adalah
pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai Rp1.250.000. Jadi di dalam jurnal umum, transaksi pada tanggal 28 Maret adalah Prive di debit Rp1.250.000 dan kas di kredit senilai Rp1.250.000. Lalu transaksi pada tanggal 29 Maret adalah menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika tanggal 26. Jadi di dalam jurnal umum untuk transaksi pada tanggal 29 Maret adalah kas di debit senilai Rp80.000 dan piutang usaha di kredit senilai Rp80.000. Lalu untuk transaksi pada tanggal 30 Maret membayar gaji 5 karyawan senilai Rp3 juta secara tunai. Jadi di dalam jurnal umum untuk transaksi pada tanggal 30 Maret adalah beban gaji di debit senilai Rp15 juta dan kas di kredit senilai Rp15 juta. Lalu untuk transaksi pada tanggal 31 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika tanggal 26. Lalu di dalam jurnal umum untuk transaksi pada tanggal 31 Maret adalah kas di debit senilai Rp64.000 dan piutang usaha di kredit senilai Rp64.000. Dan yang terakhir untuk transaksi pada tanggal 31 Maret adalah menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 26 Maret. Jadi di dalam jurnal umumnya untuk transaksi pada tanggal 31 Maret adalah kas di debit senilai Rp30.000 dan piutang usaha di kredit senilai Rp30.000. Jadi itu tadi penginputan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam barista laundry ke dalam jurnal umum. Untuk langkah selanjutnya adalah penginputan ke buku besar. Buku besar digunakan untuk pengelompokan transaksi-transaksi sesuai dengan akunnya masing-masing. Misalnya, terjadi transaksi yang berkaitan dengan kas, maka transaksi kas tersebut dikelompokkan dalam jurnal buku besar kas. Begitupun dengan akun-akun yang lainnya, seperti akun piutang, perlengkapan, kendaraan, mesin cuci, mesin pengering, pendapatan, modal, prive, dan beban. Setelah selesai penginputan buku besar, langkah selanjutnya adalah melakukan pembukuan neraca saldo. Neraca saldo ini didapat dari saldo akhir setiap akun-akun di dalam buku besar. Akun-akun nominal yang terdapat di dalam pembukuan neraca saldo ada kas, piutang usaha, perlengkapan laundry, setrika uap, mesin cuci, mesin pengering, kendaraan, modal saviola, prive saviola, pendapatan, beban gaji, beban utilitas, dan beban sewa. Lalu sekarang masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini ada akibat terdapat kemungkinan-kemungkinan di dalam perusahaan yang timbul bukan akibat transaksi, namun akibat kegiatan selama satu periode di dalam perusahaan. Nah, jurnal penyesuaian terdiri dari 3 penyesuaian, yaitu yang pertama, perlengkapan tersisa senilai Rp2 juta. Yang kedua, penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Yang ketiga, sewa yang belum terpakai senilai Rp46 juta. Untuk jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke neraca lajur, di mana neraca lajur ini terdiri dari 10 kolom, yaitu kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, dan neraca. Untuk neraca saldo didapat dari neraca saldo setelah buku besar. Pindahkan semua akun dan nominalnya ke neraca lajur. Selanjutnya adalah memasukkan jurnal penyesuaian, kemudian disesuaikan di neraca saldo disesuaikan. Nah, masuk ke kolom laba atau rugi. Pengisian kolom laba atau rugi adalah akun-akun nominal, yaitu pendapatan sampai dengan beban.
Kemudian dijumlahkan untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan kita. Apabila perusahaan kita laba, maka jumlah di kolom kredit akan lebih besar dari jumlah kolom debit. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatannya lebih besar daripada bebannya, dan begitu pula sebaliknya. Nah, di Barista Laundry ini, perusahaan mengalami kerugian. Kerugian tersebut adalah sebesar Rp22.317.083. Oke, selanjutnya adalah kolom neraca. Kolom neraca diisi dengan akun-akun real, yaitu aktiva dan pasiva, mulai dari kas sampai dengan prive, yang kemudian dijumlahkan untuk mengetahui laba atau rugi yang diperoleh balance atau tidak dengan jumlah laba atau rugi pada kolom laba atau rugi. Apabila hasilnya balance, maka perhitungan yang kita lakukan sudah tepat. Selanjutnya adalah pengisian laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Laporan laba rugi diperoleh dari akun-akun yang ada di dalam kolom laba rugi neraca lajur, yaitu pendapatan dan beban. Setelah itu, laporan ekuitas terdiri dari modal awal, laba rugi, perusahaan, dan prive. Cara perhitungannya adalah modal dikurangi laba rugi dikurang prive. Yang terakhir adalah laporan neraca, yaitu berisi akun-akun aktiva dan pasiva serta ekuitas. Untuk ekuitas atau modalnya adalah modal akhir yang berada di laporan ekuitas. Lalu jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun yang ada di laba rugi, yaitu akun pendapatan, beban, laba rugi, dan prive. Akun-akun tersebut dibalik agar saldonya menjadi 0. Misalnya akun pendapatan akun normalnya berada di debit. Namun ketika berada di jurnal penutup, maka akunnya harus dibalik keberadaannya, yaitu berubah posisi menjadi kredit. Dan yang di bagian debit adalah akun ikhtisar laba rugi. Dan begitu seterusnya dengan akun-akun yang lainnya. Neraca saldo penutup digunakan untuk memindahkan akun-akun neraca atau akun-akun yang saldonya belum 0. Gunanya untuk digunakan sebagai acuan perusahaan pada periode yang akan datang untuk pengisian saldo awal buku besar perusahaan pada periode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik digunakan untuk membalikkan akun-akun neraca yang muncul di jurnal penyesuaian. Akun-akun tersebut adalah akun-akun yang dibayar ataupun diterima di muka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perhitungan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.